Kalau misalnya lihat kebanyakan kartun anak-anak, tujuannya pasti cuma satu, hiburan untuk anak-anak itu sendiri. Benar nggak? Nah, biasanya banyak bagian lucunya atau ada pelajaran moral yang ringan-ringan aja. Ya, selayak standarnya untuk anak-anak kan. Nah, tapi ada satu kartun yang beda banget Sobat Jiwa. Sudah 20 tahun lebih dari penayangan pertamanya, kartun ini tetap jadi kartun favorit saya sepanjang masa. Nama kartunnya apa? Yaitu Avatar, The Last Airbender. Kenapa favorit? Karena ini bukan sekedar kartun biasa aja Sobat Jiwa. Isinya itu syarat banget sama ajaran spiritual tingkat tinggi yang jujur aja ya, level kesadaran itu sebenarnya jauh di atas rata-rata tayangan untuk anak-anak. Nah, ajaran spiritualnya apa aja? Kita akan bahas lebih lengkap lagi di video hari ini. So, jangan kemana-mana, langsung aja kita mulai masuk ke ceritanya. Nah, Sobat Jiwa, ini nggak ada yang kebetulan ya. Tanggal 25 Juni ini, live action season kedua dari The Avatar The Last Airbender itu sudah bisa kamu tonton di Netflix. Nah, tapi di sini kita nggak bakal ngebahas tentang live actionnya. Kita bakal bahas di series kartunnya. Kenapa coba? Karena kalau dibandingin dengan yang live actionnya, itu versi kartunnya jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih banyak lagi tentang detail ajaran spiritualnya. Dan kita akan mengambil makna-makna spiritual yang ada di dalamnya itu, itulah tujuan dari video ini. Nah, hari ini saya tidak akan spoiler banyak tentang ini Sobat Jiwa. Kita akan bahas beberapa momen yang paling ngena aja, terutama bagi saya ya, di kartun ini. Oke, kita akan langsung aja mulai ke cerita awalnya. Di dunia kartun Avatar ini Sobat Jiwa, dunia itu terbagi menjadi 4 elemen. Di mana masing-masing dari mereka itu bisa mengendalikan elemen ini. Ada air, bumi, api, dan juga udara. Yang pertama, elemen bumi, di mana cakupan wilayah mereka adalah yang paling besar. Di area bumi ini ada terdiri dari beberapa kerajaan. Dan kerajaan terbesarnya namanya adalah Omashu. Ini dipimpin oleh seorang raja dan mereka hidup dengan damai dan juga stabil. Ketika peperangan, area bumi ini adalah area yang paling susah ditembus karena saking kuatnya pertahanan mereka di sana. Yang kedua adalah negara api. Negaranya kecil tapi kuat banget. Letaknya ada di kepulauan yang banyak gunung berapinya. Negara ini adalah negara yang disiplin dan juga maju. Mereka sangat makmur di bawah kepemimpinan Raja Api. Yang ketiga adalah suku air. Nah, suku ini mirip kayak suku Eskimo Sobat Jiwa. Hidupnya di kutub dan mereka terkenal sebagai seorang healer. Suku ini adalah yang paling mistis di antara semuanya karena sangat lekat dengan dunia spiritual. Mereka dipimpin oleh ketua suku. Yang terakhir adalah pengembara udara. Mereka adalah kumpulan biksu yang hidupnya bebas berkelana. Mereka sangat spiritual dan sangat menjunjung tinggi tentang ajaran pencerahan. Di sini tuh nggak ada pemimpin, tetapi adanya kumpulan tetua kuil. Dunia akan damai kalau keempat elemen ini seimbang. Tapi yang pasti Sobat Jiwa, kalau dalam kehidupan dunia pasti ada aja kan yang cari-cari perkara gitu ya. Nah, tugas Avatar adalah menyeimbangkan keempat elemen ini. Menjadi penjaga kedamaian. Avatar bereinkarnasi secara berurutan dalam siklus yang sangat sakral. Kalau misalnya sekarang dari negara api, maka selanjutnya Avatar akan lahir di pengembara udara, terus lanjutkan lahir lagi di suku air, dan seterusnya, membentuk sebuah siklus. Nah, di film ini diceritakan, peperangan itu dimulai ketika negara api mulai melakukan penyerangan. Negara api ini sangat makmur pada saat itu ya, dan mereka itu merasa kalau mereka perlu membagikan kemakmuran mereka ke dunia. Tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan cara menguasai. Nah, disitulah terjadi peperangan saat itu. Ketika Avatar Roku dari negara api wafat, nah, siklus memilih Aang dari kaum pengembara udara sebagai penerusnya. Tapi Raja Api yang saat itu berambisi banget, pengen menguasai dunia, nah dia sadar kalau satu-satunya penghalang untuk ambisinya adalah seorang avatar. Nah, di tempat lain Sobat Jiwa, tetua kuil pengembara udara, mereka itu sadar kalau peperangan itu sudah dimulai. Sementara Aang waktu itu masih jadi anak-anak dan perlu belajar untuk menjadi seorang avatar yang sempurna, supaya bisa menyeimbangkan dunia. Nah, singkat cerita, tetua kuil itu memutuskan untuk memberitahukan kepada Aang kalau dia adalah seorang avatar. Biasanya nih ya, avatar itu akan dikasih tahu kalau mereka sudah menginjak usia 16 tahun. Tapi karena keadaan perang yang sangat mendesak saat itu, maka si ketua kuil itu mengambil satu keputusan untuk memberitahukan ke Aang lebih awal bahwa dialah avatar yang ditunjuk. Aang dari kecil memang kelihatan banget sudah berbakat ya. Ilmu penguasaan elemen udaranya sudah jauh lebih baik dibandingkan anak-anak seusianya. Ini karena dia adalah reinkarnasi dari avatar sebelumnya. Nah, mendengar berita bahwa dia adalah seorang avatar, maka Aang itu sebenarnya sebagai anak kecil, dia tetap sebagai anak kecil ya, dia ngerasa nggak senang, dia ngerasa jadi beban. Sejak dia diberitahu bahwa dia adalah seorang avatar, pada saat itu juga teman-temannya mulai memperlakukannya berbeda.
Eng juga nggak punya cukup waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Karena harus belajar untuk jadi seorang avatar. Nah, kalau buat anak kecil kan, masa hidup waktu kecil itu adalah masa buat bermain. Nah, sementara Eng nggak happy dengan status barunya sebagai avatar itu. Sementara mengetahui kalau avatar berikutnya berasal dari pengembara udara, maka Raja Api menjalankan rencana kejamnya Sobat Jiwa. Dia ingin memusnahkan semua pengembara udara yang ada di sana dan menculik si avatar, yaitu Eng itu secara hidup-hidup. Kenapa hidup-hidup? Karena kalau avatar mati, otomatis dia akan reinkarnasi lagi. Dan akhirnya penyerangan pun dilancarkan. Pasukan dari negara api itu menyerang kuil udara, tempat pengembara udara hidup. Di sana semuanya dihabisi tanpa terkecuali, termasuk tetua kuil yang sudah menjadi seperti orang tua bagi Eng. Tapi Sobat Jiwa, takdir berkata lain untuk Eng ya. Eng yang galau waktu itu karena ditunjuk sebagai avatar, dia sudah duluan kabur nih dari kuil udara, membawa serta sebuah bison. Bison terbang ya, itu adalah binatang kesayangannya yang bernama Appa. Di tengah pelarian, badai besar menghantam Eng dan juga Appa hingga membuat mereka itu jatuh ke laut. Saat itulah kekuatan avatar dalam dirinya bangkit secara otomatis, bukan karena kesadarannya, tapi karena insting batin untuk bertahan hidup. Eng yang berada dalam avatar state saat itu menciptakan gelembung udara di dalam es. Dan Eng pun terjebak di dalam bola es itu selama 100 tahun. Pada saat Eng terjebak dalam bola es itu, penyerangan negara api semakin marak. Selain menyapu bersih semua pengembara udara, mereka juga menculik para pengendali elemen dari suku air. Hanya kerajaan bumi yang belum mereka taklukkan saat itu. Dunia benar-benar tidak seimbang dan penuh dengan peperangan. Nah, suatu ketika nih ya Sobat Jiwa, ada dua bersaudara dari suku air selatan, yaitu Sokka dan Katara. Tanpa sengaja, mereka menemukan Eng yang membeku di dalam gelembung es itu. Setelah terbangun, Eng benar-benar tidak sadar bahwa 1 abad telah berlalu. Dia nggak tahu perang telah berkecamuk, dia juga nggak tahu kalau bangsanya sudah punah, dan dunia kini benar-benar menggantungkan harapannya hanya pada kehadiran Eng sebagai seorang avatar. Dan disinilah semua perjalanan Eng dan kawan-kawannya dimulai. Perjalanan yang penuh dengan pembelajaran spiritual. Mulai dari membahas tentang keikhlasan, gimana Eng harus menerima bahwa seluruh keluarganya, pengembara udara, sudah punah dan dia adalah satu-satunya pengembara udara yang tersisa. Terus ada lagi pembelajaran tentang penerimaan. Menerima dirinya bahwa dia adalah seorang avatar yang punya panggilan hidup untuk menyeimbangkan dunia. Dan banyak lagi pembelajaran lainnya Sobat Jiwa tentang cinta, persahabatan, perjuangan yang dilalui Eng bersama dengan teman-temannya itu. Nah, di chapter yang berikut ini, saya akan membahas beberapa pembelajaran spiritual yang benar-benar paling ngena, terutama buat saya pribadi ya. Nah, udah penasaran kan? Pembelajaran apa aja yang kita bisa pelajari secara bersama-sama? Kita lanjut ke chapter yang berikut. Sobat Jiwa, kalau misalnya kita perhatikan, musuh terbesar Eng sebenarnya bukan negara api atau raja api. Struggle yang paling berat yang harus dia hadapi adalah masa lalunya sendiri. Bayangin aja ya Sobat Jiwa, dia bangun dari tidur 100 tahun dan dalam sekejap dia sadar kalau seluruh bangsa, keluarga dan juga mentor yang dia cintai, terutama saat itu adalah sosok Biksu Gyatso, itu adalah tetua kuil yang dia sudah anggap sebagai orang tuanya sendiri, itu hilang untuk selama-lamanya karena meninggal dalam peperangan. Nah, yang tersisa dari pengembara udara adalah dia dan hewan kesayangannya itu tadi, yaitu si Appa. Dan ada satu lagi, Momo. Duka itu bukan cuma soal kehilangan fisik, tapi juga kehilangan identitas dan rumah yang jadi tempat dia tumbuh. Nah, disinilah Sobat Jiwa, Eng itu harus belajar tentang seni melepaskan atau letting go. Eng sering terjebak dalam rasa bersalah dan juga kesedihan yang bikin energinya terkunci. Tapi ada satu momen krusial dalam perjalanannya itu, di mana dia akhirnya belajar soal cinta atau kasih sayang. Dan itu dia dapatkan ketika dia belajar membuka energi cakranya untuk mencapai avatar state. Seorang gurunya yang sudah ditunjuk, yaitu Guru Patik, itu membimbingnya untuk memahami bahwa cinta itu bukan tentang kepemilikan, yang kalau misalnya hilang, itu akan membuat kita sakit. Cinta itu adalah energi yang mengalir. Eng diajarkan untuk paham kalau kasih sayang dari Biksu Gyatso, yang sudah dianggap sebagai orang tua yang tadi itu, dan seluruh pengembara udara itu nggak pernah hilang sebenarnya. Mereka nggak pergi meninggalkan Eng sendirian, cinta itu cuma bertransformasi menjadi bentuk yang baru. Cinta itu berubah wujud jadi sosok teman-teman baru yang dia temukan di sepanjang perjalanannya untuk kembali menyeimbangkan dunia. Cinta itu bertransformasi menjadi Katara yang penyabar, menjadi Sokka yang lucu dan juga sportif, dan juga satu temannya lagi yaitu Top yang jujur. Mereka adalah bentuk cinta yang baru dari cinta yang sempat hilang itu. Nah, ini Sobat Jiwa benar-benar pelajaran yang dalam banget buat ada di kartun anak-anak.
Sering banget kita ngerasa kalau healing itu artinya melupakan masa lalu atau mematikan rasa supaya kita nggak merasa sakit. Padahal healing yang benar itu bukan soal melupakan. Healing adalah proses mengizinkan cinta yang dulu pernah ada, yang mungkin udah hilang atau berubah bentuk, untuk bisa hidup kembali dalam cara yang baru. Eng mengajarkan kalau kita melepaskan itu bukan berarti kita kehilangan apa yang kita cintai. Melepaskan itu justru memberi ruang bagi cinta yang baru untuk masuk dan menyembuhkan luka lama. Karena pada akhirnya, jiwa kita nggak pernah benar-benar kehilangan apapun, Sobat Jiwa. Yang ada hanyalah perubahan bentuk dari energi kasih sayang itu sendiri. Keren banget kan pembelajarannya? Nah, gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Coba kasih komen di kolom komentar. Sobat Jiwa, kalau misalnya kita perhatikan, semua karakter yang punya kemampuan pengendalian elemen itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, 4 elemen di dunia avatar itu sebenarnya simbol dari keseimbangan energi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap karakter utama itu mewakili spektrum kepribadian yang berbeda dan mereka saling melengkapi untuk mencapai satu keselarasan. Nah, kan tadi ada 4 elemen ya. Ada udara, api, air, dan juga bumi. Kita coba cek satu persatu karakter sama keunikannya masing-masing. Terus nanti Sobat Jiwa, coba kamu komen di kolom komentar, kamu relate banget sama karakter yang mana. Pertama ya, kita lihat Eng dulu. Di luar tugasnya sebagai avatar, Eng ini adalah orangnya sangat humoris banget. Susah banget untuk diajak serius. Ada aja kelakuannya. Dia juga nggak bisa dikekang, dan itu terbukti waktu dia disuruh belajar jadi avatar, dia malah memilih kabur dari kuil udara. Kenapa begitu Sobat Jiwa? Karena udara sendiri itu melambangkan kebebasan dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Makanya, walaupun Eng itu dituntut untuk belajar cepat menguasai keempat elemen itu dan jadi avatar yang sempurna, dia bisa melakukan itu dengan sangat cepat. Yang kedua, ada Katara yang lahir dari suku air. Kalau misalnya dilihat lagi, Katara itu orangnya sangat emosional dan juga keibuan. Dia jadi yang paling dewasa di semua geng yang ada di avatar. Apa-apa selalu dia yang siapin. Terus udah gitu, semua temannya curhatnya ke dia. Tapi di sisi lain, dia itu orangnya sangat baperan dan juga emosian. Kenapa bisa begitu? Karena air melambangkan emosi dan juga intuisi. Elemen yang cocok untuk jadi healer. Jadi sosok yang ngemong dan juga teman bicara yang sangat nyaman. Lanjut yang ketiga, ada Toph, yaitu pengendali bumi. Toph itu orangnya jujur, berprinsip banget. Keras kepala dan juga cuek. Nah, dia bodoh amatan gitu orangnya. Toph itu mengajarkan cara kita menjadi orang yang benar-benar teguh sama prinsip. Tanpa elemen tanah yang kuat, kita bakalan gampang goyah sama opini orang lain atau keadaan yang nggak pasti yang membuat kita gampang terpengaruh. Dan yang terakhir ya, ada Zuko, yaitu dari negara api. Dia ini sebenarnya pangeran, tapi dibuang oleh rajanya atau ayahnya sendiri. Selama di season-season awal, dia itu punya ambisi banget untuk menangkap Avatar dan mengembalikan kehormatannya sebagai pangeran di negara api. Nah, dari Zuko kita bisa belajar, api itu adalah energi, ambisi, dan juga transformasi. Api yang terkendali bakal jadi sumber semangat untuk mencapai tujuan hidup. Tapi kalau misalnya dia nggak seimbang, dia bisa jadi kemarahan yang bisa membakar dirinya sendiri. Zuko adalah bukti nyata bahwa api yang awalnya bisa menghancurkan, itu bisa berubah jadi cahaya kalau niatnya diubah menjadi energi kasih sayang. Dalam banget kan ya pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari hanya sebuah film yang dikategorikan film anak-anak. Nah, gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Sudah nemu yang relate? Kalau belum, saya mau masukin satu konsep untuk memudahkan kamu memilih yang paling relate. Nah, kita akan bahas dari sisi elemen zodiak. Dalam ilmu astrologi Sobat Jiwa, ada 12 zodiak yang kita kenal saat ini. Dan itu dibagi menjadi 4 elemen. Sama kayak di dunia avatar ya. Kamu bisa lihat ada elemen udara, itu terdiri dari zodiak Aquarius, Gemini, dan juga Libra. Nah, siapa di antara dari kalian yang ada di situ? Ya berarti kalian masuk ke dalam elemen udara. Terus ada elemen air, ada Pisces atau Pisces, Cancer, dan juga Scorpio. Nah, di elemen bumi ada Capricorn, Taurus, sama Virgo. Dan yang terakhir, untuk api itu ada Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Nah, lucunya ya Sobat Jiwa, deskripsi tentang sifat elemen ini persis sama yang ada di elemen avatar. Contohnya ya, kalau yang zodiaknya kayak saya nih, Pisces. Itu ya, kalau boleh diakui, orang Pisces itu sifatnya emosional dan sangat intuitif. Intuisinya sangat-sangat jalan. Dan sejauh ini, banyak juga orang yang nyaman untuk bercerita dengan orang Pisces. Dan itu bercerita tentang berbagai macam permasalahan hidup. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasannya kenapa saya meng-create Langkah Jiwa.
Karena itu berdasarkan dari perjalanan intuisi saya sendiri. Dan ini mirip karakternya dengan Katara, yang dari suku air, yang notabene adalah seorang healer. Nah, sekarang Sobat Jiwa, coba kamu kasih komen di kolom komentar, zodiak kamu apa, elemenmu apa, terus kamu relate nggak sama semua karakter yang ada di Avatar tadi? Saya tunggu ya komennya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kita masuk lagi ke chapter yang berikutnya. Sobat Jiwa, kalau misalnya berbicara karakter di Avatar, nah satu hal lagi ya, saya juga kagum sama karakter Zuko. Ini beneran storyline paling masterpiece di dunia animasi. Dia adalah gambaran nyata tentang apa yang kita sebut sebagai redemption arc atau perjalanan penebusan diri. Karakter Zuko di film ini Sobat Jiwa, dia dianggap sebagai orang yang terlalu lembek dan juga kurang kejam. Dia diusir oleh ayahnya sendiri, Raja Api, karena ya kondisi itu tadi, karakter yang tadi. Nah, untuk mengajari Zuko lebih kejam, Raja Api memberikan satu syarat. Supaya bisa mengembalikan kehormatannya sebagai pewaris tata Raja Api, dia harus menangkap Avatar yang sudah menghilang selama 100 tahun. Makanya waktu di film itu, di season awal, Zuko itu adalah orang yang sangat kejam. Gak peduli apapun kecuali ambisinya sendiri, yaitu menangkap Avatar. Zuko itu terbakar oleh egonya sendiri. Kita bisa lihat gimana api dalam dirinya itu cuma bersumber dari kemarahan yang meledak-ledak, kemudian dendam masa lalu, dan juga kebutuhan yang sangat desperate untuk mendapatkan validasi dari ayahnya sendiri. Tapi semuanya itu berubah waktu dia menyadari kalau tujuan hidupnya bukan untuk menangkap Avatar, tapi membantu mengembalikan keseimbangan dunia. Dia sadar kalau api itu bukan untuk menghancurkan. Api itu adalah sumber dari kehidupan. Api yang memberi kehangatan, api yang menerangi kegelapan, dan juga apilah yang memberi tenaga untuk bisa tumbuh. Waktu terjadinya perpindahan kesadaran itu, Sobat Jiwa, Zuko sempat kehilangan kemampuan dalam pengendalian apinya. Kenapa coba? Karena energi api itu datang dari semangat dan juga motivasi. Nah, dulu itu dia punya motivasi yang sangat kuat untuk menangkap Avatar. Walaupun dari sisi kemarahan ya, makanya pengendalian apinya itu sangat-sangat kuat. Nah, yang kerennya nih Sobat Jiwa, setelah dia menemukan kembali tujuan hidup barunya, yaitu membantu Avatar untuk mengembalikan keseimbangan dunia, maka kekuatan pengendalian apinya itu balik lagi. Cuman dengan motivasi yang berbeda, kalau misalnya dulu itu dari ego, dendam, dan juga validasi, nah sekarang datang dari rasa cinta dan juga kasih sayang untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk dunia. Api yang tadinya liar dan juga merusak, berubah menjadi api yang fokus, terkendali, dan juga bisa memberikan penerangan. Dia berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menemukan kekuatannya dari dalam dirinya sendiri. Relate banget kan ya Sobat Jiwa? Sering banget kan dalam hidup itu kita merasa semangat kita itu panas banget. Kita bekerja keras, kita ambisius, tapi kalau dasarnya cuma untuk membuktikan diri ke orang lain, atau karena rasa marah, maka semangat itu lama-lama justru malah menghancurkan diri kita sendiri. Kita jadi burn out, kita jadi sinis sama orang, dan kita jadi kehilangan arah. Padahal nih Sobat Jiwa, kalau kita belajar dari sosok Zuko tadi, api itu bisa banget jadi cahaya atau jadi penerangan. Kalau semangatmu, ambisi, ataupun drive-mu itu disalurkan dengan kasih sayang dan juga tujuan hidup yang tulus, kamu nggak bakalan lagi bisa membakar dirimu. Kamu justru jadi cahaya untuk dirimu sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, api apa yang lagi kamu hidupi untuk dirimu saat ini? Api yang menghancurkan atau api yang menerangi? Sobat Jiwa, ada satu episode di Avatar itu yang juga paling relate dan paling spiritual banget sebenarnya. Nah, episode itu menceritakan satu hal terakhir yang harus dilakukan oleh Aang untuk bisa mencapai Avatar State dan menjadi orang yang powerful banget. Nah, hal terakhirnya itu adalah mengalirkan semua energi cakranya. Untuk membuka aliran cakranya itu, Aang kembali bertemu dengan Guru Patik di kuil udara saat itu. Nah, Guru Patik itu menjelaskan tentang cakra ini dan gambaran-gambaran sederhana yang bisa gampang untuk dipahami dan juga dimengerti, termasuk untuk pembelajaran untuk kita sendiri. Di situ Guru Patik bilang, aliran cakra kita itu seolah-olah itu kayak selokan. Kadang-kadang selokan itu tersumbat sama sampah-sampah yang bikin selokannya itu mampet dan tidak mengalir. Nah, sampah-sampahnya itu apa? Yaitu kayak trauma masa lalu, bisa jadi dendam dan juga penyesalan, dan juga semua hal-hal yang energinya itu memberikan emosi negatif. Nah, kalau misalnya sampahnya itu dibersihkan, maka aliran airnya akan mengalir lagi dengan deras. Begitu juga dengan energi kita, Sobat Jiwa. Kalau misalnya kita punya sampah-sampah emosi tadi, kemudian kita bisa bersihkan, maka semua energi yang ada di tubuh kita ini akan mengalir dengan deras dan airnya sudah pasti jernih.
Apa aja sampah emosi yang perlu kita bersihkan? Nah, Guru Patik menjelaskan dengan sangat detail satu persatu dari setiap cakra dan juga emosi yang menyumbatnya. Kita bisa belajar dari sini ya. Pertama, dimulai dari cakra bumi atau cakra dasar, root chakra. Letaknya ada di dasar tulang punggung kita. Nah, cakra ini berhubungan dengan cara kita bertahan hidup atau survive dan energinya bisa tersumbat oleh segala macam ketakutan. Nah, di film itu Guru Patik sempat bertanya kan sama Eng, apa yang paling kamu takuti di dunia ini? Terus dia kasih instruksi untuk menghadapi ketakutan Eng itu. Dia bilang kalau semua ketakutan kita untuk hal-hal yang terjadi itu cuma ada di pikiran kita aja. Yang perlu kita lakukan adalah surrender sama semua ketakutan itu supaya energi cakra bumi itu bisa mengalir dengan seimbang. Yang kedua adalah cakra air. Cakra ini berhubungan dengan kesenangan dan disumbat oleh rasa bersalah. Di sini Guru Patik menyuruh Eng untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Rasa bersalah apa yang selama ini membebani dia? Apa hal yang selama ini membuat Eng menyalahkan dirinya sendiri? Kemudian Guru Patik bilang ke Eng, kalau dia perlu menerima bahwa apa yang terjadi itu tidak bisa dirubah sama sekali. Dan nggak boleh membiarkan rasa bersalah itu meracuni energi kita. Kalau kita mau menjadi pengaruh yang positif di dunia, maka kita harus memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Lanjut yang berikutnya adalah cakra api. Letaknya di area perut atau solar plexus. Cakra ini berhubungan dengan ambisi dan juga motivasi. Dan yang menyumbatnya adalah rasa malu. Terus di situ Guru Patik bertanya, apa hal yang paling membuat kamu merasa malu? Apa kekecewaan terbesar terhadap dirimu sendiri? Terus dia bilang bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang membuat kita merasa malu. Kita tidak perlu mendinai semua bagian dari diri kita dan juga hidup kita. Karena semuanya memang sudah adanya seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang keempat yaitu cakra yang terletak di hati kita. Cakra ini berhubungan dengan kasih sayang dan penyumbatnya adalah rasa duka. Nah, di situ Guru Patik juga bilang, semua dari kita pasti akan mengalami kehilangan. Tapi yang namanya cinta dan juga kasih sayang itu adalah bentuk energi. Dia tidak akan pernah bisa hilang. Dia hanya selalu mengalir dan muncul dalam bentuk yang baru. Cakra yang kelima adalah cakra suara atau tenggorokan. Lokasinya ada di tenggorokan ya. Nah, cakra ini berhubungan dengan kejujuran dan penyumbatnya adalah kebohongan. Baik itu kebohongan yang kita katakan kepada orang lain maupun kebohongan yang kita katakan ke diri kita sendiri. Makanya perlu namanya Sobat Jiwa menerima diri sendiri dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya. Kemudian lanjut cakra yang keenam adalah cakra cahaya. Letaknya ada di tengah-tengah dahi kita. Cakra ini berhubungan dengan inspirasi dan juga intuisi. Dan ini bisa tersumbat oleh yang namanya ilusi. Guru Patik bilang kalau ilusi terbesar manusia adalah ilusi bahwa kita itu terpisah-pisah. Nah, terpisah oleh negara, terpisah oleh suku, agama, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita semua ini Sobat Jiwa sangat-sangat terkoneksi satu sama lain. Yang artinya antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain itu saling berhubungan. Jadi sebenarnya pada saat kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita lagi menyakiti jiwa kita sendiri. Dan cakra yang terakhir adalah crown chakra atau cakra mahkota. Letaknya ada di atas kepala kita. Cakra ini berhubungan dengan energi semesta yang murni dan penyumbatnya adalah kemelekatan kita pada hal-hal duniawi. Dan ini yang paling susah nih ya. Kita tidak akan bisa menerima aliran energi semesta kalau kita masih melekat terhadap semua hal-hal yang ada di dunia. Keren banget ya Sobat Jiwa. Ada loh ya film kartun yang membahas spiritual sampai sebegitu detailnya. Dan itu ditujukan sebagai film kartun anak-anak. Padahal kalau misalnya kita benar-benar fokus dan konsentrasi untuk melihat film itu benar-benar ditujukan sebenarnya untuk spiritualitas kita masing-masing. Jadi intinya Sobat Jiwa, setiap sumbatan yang Eng hadapi di film itu sebenarnya cerminan dari sampah emosi yang kita bawa setiap hari. Kita sering banget pengen punya power yang maksimal dalam hidup kita, entah itu kesuksesan, kedamaian, atau bahagia. Tapi kita lupa kalau jalannya perlu melewati proses yaitu bersih-bersih dulu. Dan gak ada yang namanya power sejati bisa lahir dari jiwa yang masih kotor sama rasa bersalah, rasa takut, dan juga rasa malu. Nah, jadi yang perlu kita pertanyakan untuk diri kita masing-masing saat ini adalah Sobat Jiwa, di titik cakra mana kamu merasa energimu itu paling tersumbat?
Nah, berani nggak kamu untuk jujur dan mulai untuk bersihin semua sampah itu saat ini juga? Silahkan kasih komen di kolom komentar di bawah. Sobat Jiwa, setelah kita bedah perjalanan Eng, sekarang saatnya kita tarik kesimpulannya ya. Kita sering berpikir kalau jadi avatar itu cuma ada di kartun atau cuma milik orang-orang terpilih yang punya kekuatan luar biasa. Padahal justru sebaliknya. Kita semua adalah avatar bagi kehidupan kita sendiri. Dunia di luar sana, permasalahan yang ada, konflik, tekanan pekerjaan, sampai ekspektasi orang lain, sebenarnya itu cuma cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Kamu nggak akan pernah bisa menguasai dunia atau meraih kesuksesan yang bermakna kalau kamu sendiri masih berantakan di dalamnya. Kenyataannya Sobat Jiwa, kita sering banget sibuk memperbaiki hal-hal yang ada di luar. Padahal di dalam diri kita sendiri masih banyak ada hal-hal yang berkecamuk dan terjadi perperangan. Emosi kita nggak seimbang, ego kita masih liar, dan cakra kita masih tertutup oleh sampah-sampah masa lalu yang belum dibersihkan. Jadi Sobat Jiwa, untuk langkah pertama, supaya kita bisa menjadi avatar bagi diri kita sendiri, yang pertama mulai dulu dari dalam. Bersihkan semua sampah emosional itu satu persatu. Jujur sama diri sendiri soal apa yang membuat kamu takut, malu, atau merasa bersalah. Kedua, temukan keseimbangan. Seimbangkan elemen di dalam jiwa kamu itu sendiri. Jangan cuma keras kayak bumi, jangan cuma gampang ngambek kayak elemen air, dan juga jangan cuma marah kayak api. Dan yang terakhir, suka pelin-pelan kayak udara. Tapi cari titik tengahnya. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah ambil kendali untuk semuanya. Begitu kamu sudah sadar dan bisa mengendalikan diri sendiri, dunia di sekitarmu bakal ikut beradaptasi. Itulah esensi dari menjadi avatar yang sesungguhnya. Dan ingat Sobat Jiwa, hidup ini bukan tentang menunggu musuh besar muncul dulu, baru kita mau berubah. Hidup ini adalah tentang kesadaran setiap detik untuk menata diri supaya tetap selalu seimbang. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Kita aminkan pelajaran hari ini menjadi langkah berarti bagi kita semua. Terutama buat saya pribadi ya, menuju pertumbuhan jiwa dan juga diri yang lebih baik. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.